surga, di dalam nama Yesus kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami memuji memuliakan Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Allah dan Juru Selamat bagi kami. Engkau Tuhan yang memberi kelepasan dan pertolongan, yang memberi kekuatan dan tidak pernah meninggalkan kami apapun situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengar firman-Mu. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu. Urapi semua jemaat yang mendengar firman-Mu, baik yang ada di sini maupun yang bergabung secara online, agar benar-benar firman Tuhan menjadi kekuatan, firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami, firman Tuhan menjadi terang yang dapat menerangi setiap jiwa kami dan menerangi perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk dan salam untuk kita semua. Saya harap semua dalam keadaan bersuka cita apapun situasi yang saudara-saudara sedang hadapi. Mari kita senyum semua satu sama lain. Bisa senyum ke sekitarnya juga, atau kalau suami istri saling senyum juga satu sama lain. Supaya kita tidak senyum sendiri, tapi kita senyum bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Saya percaya kita telah siapkan hati kita untuk menghampiri Tuhan, dan saat ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam surat Roma pasal 8 ayat 18, kemudian ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 18 ayat 28 sampai 30. Saya baca untuk kita dan saudara-saudara bisa mengikuti sambil membaca di dalam hati. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, perikop yang sudah ada di sini adalah pengharapan anak-anak Allah. Bukankah kita semua adalah anak-anak Allah? Amin. Mari kita taruh di dalam hati kita ini adalah anak-anak Allah. Apa sebabnya kita adalah anak-anak Allah? Sebab status ini bukan kita terima dari gereja, bukan kita terima dari manusia, tapi itu kita terima dari Tuhan, sebab Allah yang menyatakannya di dalam firman-Nya, bahwa semua orang-orang yang percaya dan setia kepadanya adalah anak-anak Allah di atas bumi ini, yaitu semua orang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi, maka mereka disebut anak-anak Allah. Itu janji dari Tuhan. Nah, kita punya pengharapan di atas bumi ini. Sebuah pengharapan berarti sebuah situasi yang sedang kita hadapi yang berpergumulan, dan kita berharap itu akan mengalami perubahan. Pengharapan hanya kita miliki sewaktu kita masih ada di bumi ini. Sebab waktu kita ke surga,
kita akan mewarisi semua apa yang kita harapkan yang belum kita terima di atas bumi ini. Ada banyak hal yang kita ingin terima di atas bumi ini. Ada banyak hal yang kita gumuli. Kita mau melihat situasi menjadi semakin baik, bukan nanti di surga, tapi sementara kita ada di atas bumi ini. Kita menginginkan kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Kita menginginkan terlepas dari berbagai situasi yang penuh dengan penderitaan. Kita menginginkan bagaimana supaya perjalanan kita tidak diwarnai dengan air mata, karena kesukaran-kesukaran, karena kesakitan-kesakitan, karena berbagai situasi yang penuh dengan pergumulan, atau kadang-kadang hari-hari kelam yang kita lewati. Kita sebagai manusia sadar dengan benar, kita tidak mau masuk ke dalam situasi itu. Tapi apa yang harus kita katakan, bahwa di dunia di mana kita hidup sekarang ini, bumi tempat kaki kita berpijak masih penuh dengan berbagai penderitaan, masih penuh dengan berbagai kesulitan. Itu adalah faktanya. Nah, sekarang Alkitab memberikan dorongan bagi kita untuk memiliki keyakinan iman yang luar biasa. Ia berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini adalah satu pengharapan yang luar biasa yang harus dimiliki oleh semua anak-anak Tuhan. Karena kita masih bergumul dengan sakit penyakit sampai sekarang ini di bumi di mana kita ada. Penyakit-penyakit yang secara mendadak muncul dan memberikan kekejutan bagi seluruh dunia sekarang pun sedang kita hadapi. Dan itu bukan perkara baru, karena dari zaman dulu sampai sekarang hal yang semacam ini selalu saja muncul di atas bumi ini. Itu kita sadar dalam menghadapi semua ini. Tapi dalam situasi yang seperti ini, Alkitab berkata dalam ayat yang ke-28 tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita akan menyadari semua perkara ini, apapun yang terjadi. Karena kadang-kadang situasi yang datang yang mengejutkan kita, situasi-situasi yang membuat kita terkejut dan terengah-engah, seolah-olah tidak ada jalan, seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah semua pintu tertutup, seolah-olah semua jalan menjadi buntu dan sebagainya. Tuhan kadang-kadang mengizinkan semuanya itu agar kita belajar percaya dan semakin berserah kepada Tuhan, karena tahu Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan hanya Dialah yang menentukan hari depan apakah masih ada atau berhenti di sini. Karena Alkitab berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, barangkali ada juga di antara saudara-saudara yang sedang bergumul dengan penyakit-penyakit yang sudah saudara doakan tapi tidak kunjung sembuh sampai sekarang. Ada juga mungkin yang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, telah memberikan semua yang dimiliki sekuat tenaga untuk mencoba merubah keadaan yang memburuk menjadi lebih baik, tapi belum terjadi perubahan apa-apa sampai sekarang ini. Mari kita berpandang kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Semua situasi buruk, semua kesulitan-kesulitan apa yang sedang terhenti, kadang-kadang itu berada dalam rencana Tuhan, karena Dia mau membawa kita untuk mengalami satu terobosan yang lebih baik lagi. Kadang-kadang Tuhan menuntun kita untuk menggali lebih dalam lagi seluruh potensi yang tersembunyi dalam diri kita, sebenarnya yang sudah Tuhan taruh sejak semula, tapi kita belum menyadarinya. Maka situasi-situasi yang sulit ini kadang-kadang memaksa kita sampai kita berada dalam rencana Tuhan yang terbaik sesuai dengan apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 11, peristiwa tentang kematian Lazarus,
Lazarus punya dua orang saudara, yaitu Maria dan Marta. Sewaktu Lazarus dalam keadaan sakit, Maria dan Marta yang punya hubungan yang begitu dekat dengan Yesus mengirim kabar kepada Yesus dengan pesan, "Dia yang kau kasihi sedang sakit, yaitu Lazarus." Dan Alkitab menerangkan bahwa ketika Yesus mendengar berita itu, Yesus tidak segera datang ke sana, tapi dia datang setelah 4 hari kemudian. Ketika Yesus datang ke kota itu, apa yang terjadi? Maria dan Marta mendengar Yesus sudah datang, tapi yang diberitahukan kepada Yesus sekarang adalah Lazarus sudah mati. Mereka tidak tahu bahwa ini sedang berada di dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, daripada Lazarus pun menyampaikan keluhan, "Jika engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak mati." Kadang-kadang juga manusia mempunyai keluhan-keluhan seperti ini ketika menghadapi kesulitan yang tidak semakin membaik tapi semakin memburuk. Seandainya Tuhan mendengar doaku, tentu aku akan terlepas dari kesulitan yang akhirnya membawa aku ke dalam keterpurukan yang semakin buruk dan sebagainya. Kadang-kadang kita berkata, mungkin kalau saja Tuhan mendengar doaku, maka tentu penderitaan ini tidak perlu aku alami. Tapi ketahuilah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kembali kepada peristiwa Lazarus tadi, Maria dan Marta memikirkan tentang kesembuhan dari Lazarus, tapi Tuhan sedang memikirkan tentang kebangkitannya supaya mujizat yang lebih besar terjadi dari perkara yang membawa sukacita yang tidak dapat diukur dengan kemampuan manusia. Itu yang terjadi di tengah-tengah keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Ini adalah pekerjaan Allah yang telah dicatat dalam firman Tuhan, dan itu bukan sebuah kebetulan, tapi ini dicatat untuk menjadi pelajaran bagi semua orang percaya agar kita tetap berserah pada Tuhan apapun yang terjadi. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, mungkin di bumi yang kita alami, mungkin kehidupan yang kita alami di bumi tidak mengalami masalah seperti yang dialami oleh Marta, Maria sehubungan dengan kematian Lazarus. Tapi ada banyak kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Tetaplah pandang pada Tuhan. Jangan menjadi lemah di dalam iman. Jangan putus asa kalau situasi tidak semakin membaik. Karena saat kita memikirkan jalan keluar yang kita pikir itu akan membawa kelepasan, Tuhan sedang memikirkan jauh lebih dari itu. Kadang-kadang mungkin karir kita mengalami hambatan. Itu bagaikan satu instruksi dalam perjalanan hidup kita, yang kita tahu satu langkah lagi kita akan menerima jabatan yang lebih baik. Tapi tiba-tiba situasi begitu cepat dan berubah sehingga kita kehilangan apa yang sudah ada di depan mata kita. Mungkin begitu juga dalam dunia usaha, kita berpikir satu langkah lagi kita segera akan menerima sesuatu yang lebih baik. Tapi dalam hitungan detik situasi berubah dan kita kehilangan kesempatan yang kita pikir akan mendatangkan kebaikan bagi kita seharusnya. Dalam kondisi seperti ini, percayalah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan bahwa Tuhan sedang memikirkan hal yang jauh lebih baik, hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikir sekarang ini. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga apa yang kita mau terima di atas bumi ini bukan lagi berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi apa yang berdasarkan Tuhan inginkan bagi kita.
Dalam Alkitab ada tertulis Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Keinginan kita juga bukanlah keinginan Tuhan, dan yang kita mau bukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berfirman dalam ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu sudah jelas dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Dan kalau kita menyadari tentang jalan Tuhan ini, tentu kita akan semakin berserah kepada Tuhan, karena kita tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita mengalami kegagalan, kadang-kadang itu adalah satu kesuksesan yang sedang ditunda oleh Tuhan, karena Dia punya rencana yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang ada situasi di mana Tuhan membiarkan anak-anaknya mengalami dan memikul beban persoalan yang begitu berat. Dan apa yang menjadi rencana Tuhan di sini? Tentunya agar kita bisa menjadi sebuah kesaksian dan memberi kekuatan kepada mereka yang mengalami beban-beban penderitaan di atas bumi ini. Ada satu contoh yang ditulis oleh Allah dalam kitab suci yang berhubungan dengan Rasul Paulus. Dia telah berdoa sehingga rohnya diangkat oleh Allah sampai pada lapisan-lapisan langit, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan mendengar hal yang luar biasa dari Tuhan. Lalu kemudian ada satu duri yang menusuk tubuhnya. Dari segi penelitian Alkitab dikatakan bahwa duri itu kemungkinan adalah sakit penyakit yang sedang menggerogoti tubuhnya, atau mungkin itu adalah penderitaan dan kesulitan yang bertubi-tubi yang menimpa hidupnya. Dan dia berseru kepada Tuhan sampai 3 kali, tapi jawaban dari Tuhan kepadanya adalah, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, kalau kita mengalami pergumulan-pergumulan dan Tuhan tidak memberikan sesuatu seperti yang kita harapkan, maka ada rencana Tuhan di balik semuanya itu, agar kita menjadi satu kesaksian bagi orang lain, memberi kekuatan bagi mereka yang dalam penderitaan untuk tetap setia pada Tuhan sampai pada akhir hidup mereka. Karena pada akhirnya Alkitab menerangkan pada kita, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-18 tadi, bahwa apa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu kita harus tetap mengasihi Tuhan apapun situasi kita. Kita juga belajar dalam apa yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah perjanjian Tuhan yang disampaikan pertama-tama pada orang-orang Israel, pada orang-orang Yehuda, sewaktu keadaan mereka sedang terpuruk di negeri pembuangan, di mana mereka dibuang oleh Tuhan dari tanahnya di Yehuda dan Yerusalem, di mana momen Allah dibuang oleh Tuhan dari tanahnya di Israel. Mereka diberikan pesan oleh Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan. Mungkin orang-orang yang tidak takut akan Tuhan ketika mendengar berita ini, mereka berpikir mana kenyataannya, karena faktanya aku sedang mengalami kesulitan, faktanya aku sedang mengalami tekanan yang begitu berat, kenyataannya kehidupanku semakin memburuk dan hari depan seolah-olah sudah tidak ada.
Tapi dalam keadaan seperti ini, firman Tuhan tetap adalah firman Tuhan, dan firman itu adalah kekal sampai satu hari menunggu 70 tahun lamanya Allah menggenapi firman-Nya kepada umat-Nya yang pertama-tama mendengar tentang berita ini. Mereka benar-benar pulang sebagai orang merdeka yang diberkati, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan dari negeri pembuangan ke tempat mereka yang sesungguhnya. Dan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ayat ini ditulis juga sampai sekarang adalah untuk kita, supaya kita tetap belajar dari kebenaran firman Tuhan menghadapi situasi-situasi kita, dan kita tidak perlu berputus asa karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Walau mungkin menunggu dalam waktu yang relatif panjang, rencana Tuhan tidak berubah dalam kehidupan kita. Itu adalah janji dari Tuhan untuk semua orang yang percaya akan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita mau baca dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, ayat itu berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perkataan-perkataan ini disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya sewaktu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ia menjadi orang kedua dalam memimpin Mesir pada waktu itu. Tapi perjalanan hidupnya penuh dengan pergumulan yang luar biasa. Yang pertama, ketika dia menyampaikan apa yang menjadi mimpi-mimpinya, dia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Ketika dia mendapatkan perhatian dari ayahnya dan memiliki jubah yang sangat indah yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya, mereka juga membenci dia dan dia semakin dibenci, dan mereka tidak menginginkan kehadirannya sampai benar-benar mereka ingin membunuhnya. Tapi kemudian pada waktu mereka ada di ladang, Yusuf ini mereka ambil lalu mereka masukkan ke dalam sumur. Tujuan mereka supaya dia mati di dalam sumur, ditinggalkan begitu saja. Tapi kemudian ada seorang dari saudaranya yang mengatakan, untuk apa dia di sini? Lebih baik dijual saja supaya sudah tidak ada di sini lagi. Lalu kemudian dia dijual kepada seorang musafir yang ada dalam perjalanan pada waktu itu. Waktu dia dijual di rumah Potifar, pada waktu itu kemudian dia menjadi orang kepercayaan yang mengurusi segala harta milik Potifar dan juga turut mengurusi semua karyawan-karyawan dan hamba-hamba Potifar pada waktu itu. Berarti posisi Potifar ini adalah seorang yang kaya atau seorang raja, sehingga memerlukan orang lain yang akan mengurus semua yang dimilikinya. Di sana juga dia justru menerima satu fitnah yang menyebabkan dia masuk dalam penderitaan yang semakin berat, yaitu dia dimasukkan ke dalam penjara. Ini adalah cerita yang luar biasa. Ketika dalam penjara, Yusuf bukan semakin mengeluh, tapi Yusuf semakin takut akan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, dan rela menerima kenyataan yang sangat pahit, sekalipun dia tidak layak untuk itu karena dia tidak melakukan kesalahan. Adakah di antara saudara-saudara yang mengalami kesulitan-kesulitan, padahal saudara-saudara sebenarnya berpikir tidak layak untuk itu? Barangkali ada mengalami penyakit-penyakit yang sangat luar biasa, padahal sudah berusaha dengan susah payah menjaga kesehatannya, sehingga begitu teliti mengelola apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan tidak lalai untuk meminum vitamin-vitamin yang kita pikir itu adalah sangat baik untuk tubuh. Itu sangat baik untuk dilakukan. Tapi kalau kita sudah melakukan semuanya itu, tapi ada penyakit yang datang dalam diri kita, dan itu membuat kita terpuruk dalam perjalanan hidup kita karena kesehatan kita semakin memburuk,
maka ketahuilah ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Kalau kita mengalami kesulitan dan penderitaan yang kita pikir seharusnya kita tidak alami, karena kita tidak berbuat salah, kita hanya difitnah, kita hanya dituduh, maka berserahlah pada Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf, dan milikilah hati yang sangat baik, hati yang tidak punya dendam, hati yang tulus mengasihi semua saudara-saudaranya, dan belajar apa yang menjadi rencana Tuhan di balik semua kesulitan yang sedang saudara-saudara alami sekarang ini. Apa yang kita mau belajar di sini? Sewaktu Yusuf ada dalam penjara, waktu dia mendapat mimpi yang luar biasa, maka mimpinya itu juga waktu dia menerangkan mimpi dari dua orang yang dipenjarakan bersama dia, mimpinya itu juga terjadi sebagaimana yang diterangkannya. Kemudian ada pesan yang dia sampaikan kepada juru minum raja. Kalau engkau telah dikembalikan kepada posisimu melayani minuman raja, ingatlah aku. Kira-kira begitu pesannya. Tapi juru minum raja ini melupakannya. Dia tidak memberitahukan pada Firaun ada seorang yang di penjara yang sudah menerangkan mimpiku, dan itulah yang terjadi kepadaku. Nah, di sini Yusuf tetap sabar. Dia tetap menanti sambil tetap setia pada Tuhan, walau di dalam penjara dan walaupun sudah dilupakan. Suatu hari dengan tiba-tiba juru minum raja ingat akan dia ketika Firaun mendapat mimpi yang luar biasa. Disinilah yang menjadi rencana Tuhan, dan di saat itulah juru minum memberitahukan kepada raja tentang Yusuf yang sudah dipenjarakan. Seandainya juru minum raja langsung memberitahukan kepada Firaun tentang Yusuf yang sudah dipenjarakan, cerita tentang perjalanannya dan cerita tentang perjalanan Mesir juga mungkin akan berubah pada waktu itu, tidak seperti yang terjadi. Tapi tidak ada yang lepas dari kontrol Tuhan. Dan kemudian benar-benar Yusuf dipanggil dan menerangkan kepada Firaun apa yang menjadi mimpinya. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi pemimpin atas Mesir, karena semua yang disampaikannya terjadi tepat seperti itu. Itu karena Tuhan menyertainya. Tapi dari mana Yusuf belajar? Bukan dari kebebasan, bukan dari kemerdekaan yang dia alami, tapi dari berbagai kesulitan dan tekanan hidup yang dia jalani. Dia belajar tentang Tuhan, dia belajar tentang percaya pada Tuhan, dia belajar tentang mengasihi Tuhan. Dia tetap menanti-nantikan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara dan saya juga perlu seperti itu, untuk terus menanti-nantikan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, walau dalam kita berdoa keadaan semakin memburuk. Karena pada akhirnya Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, orang kedua di bawah Firaun, memimpin Mesir pada waktu itu. Nah, setelah kelaparan terjadi di wilayah Israel, di wilayah tanah Kanaan, karena bangsa Israel belum menjadi sebuah bangsa, kelaparan terjadi di tanah Kanaan. Semua saudara-saudaranya itu mencari gandum, dan itu hanya ada di Mesir. Mereka datang membeli. Singkatnya cerita ini, bahwa suatu hari Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ketika dia tahu adiknya masih hidup, ketika dia tahu bahwa ayahnya masih hidup, maka dia perkenalkan dirinya. Semua menjadi takut karena mereka tahu mereka telah melakukannya dengan buruk. Mereka telah memperlakukan Yusuf dengan tidak adil. Tetapi Yusuf tidak punya dendam di sini, dan Yusuf mengatakan ini kepada mereka, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Bukankah ini satu pernyataan yang luar biasa? Yusuf hanya berpikir positif dalam hidupnya, bahwa dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dituduh oleh istri Potifar, dia dimasukkan ke dalam penjara. Itu merupakan suatu cara dari Tuhan untuk memimpin dia menjadi seorang penguasa di Mesir, demi untuk memelihara saudara-saudaranya tadi yang membenci dia, yang sudah menjadi bangsa yang besar pada waktu itu. Dan hati yang seperti ini perlu dimiliki oleh semua orang percaya, termasuk kita semua. Kalau ada orang-orang yang membenci saudara-saudara di tempat kerja, kalau ada orang-orang yang memusuhi saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang tidak menyukai keadaan saudara-saudara, terimalah semua itu sebagai satu proses dari Tuhan, sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk mewujudkan sebuah rencana yang lebih besar. Karena kita harus tahu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan setiap orang yang percaya akan Tuhan. Selanjutnya dalam cerita-cerita yang kita lihat di sini, bagaimana Tuhan memelihara semua anak-anaknya di atas bumi ini. Tuhan memelihara untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Dan apapun yang sudah menjadi keputusan dari Tuhan, kita harus terima, karena pasti itulah yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Ada satu cerita lagi yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Ini adalah cerita tentang seorang raja yang bernama Raja Uzia. Raja Uzia ini memimpin dalam kerajaannya sangat-sangat luar biasa, memimpin Yehuda dan Yerusalem. Pada waktu dia memimpin Yehuda dan Yerusalem, maka ada penyakit yang menimpa hidupnya. Sementara dia adalah seorang raja, dia tahu bahwa tubuhnya masih sangat produktif, dia masih sangat aktif, masih sangat layak karena belum terlalu tua untuk memimpin. Dia masih relatif muda pada waktu itu. Tapi apa boleh buat, Yesaya diutus menyampaikan pesan, penyakit itu akan membawa kematian baginya. Sebenarnya ini adalah pesan yang luar biasa, karena dia diberi waktu untuk semakin mempersiapkan hatinya, mempersiapkan dirinya, supaya bisa meninggal dunia dengan aman dan tenteram dan kembali pada Tuhan. Tapi apa yang dilakukannya? Dia berdoa dan menangis pada Tuhan. Tuhan mendengar doanya. Yesaya diutus balik lagi kepada Uzia dan katakan kepadanya, aku telah mendengar doamu, aku telah melihat air matamu, maka aku memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Ini perkara yang luar biasa, betul tidak? 15 tahun lagi. Ini hal yang luar biasa karena itu datang dari Tuhan. Namun dalam satu sisi yang ditulis oleh Alkitab, dalam umur yang ditambahkan kepadanya, dia masih dikaruniai seorang anak lagi, yaitu Manasye. Dan Manasye lah yang menjadi raja menggantikan dia ketika dia meninggal dunia. Tapi ketahuilah, Alkitab mencatat Manasye adalah raja yang sangat jahat, lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya yang sangat mendukakan hati Tuhan. Dan ini adalah anak yang terlahir dalam umur yang ditambahkan oleh Tuhan kepadanya. Di samping itu dia berbuat satu hal juga yang dianggapnya sebagai hal yang luar biasa, di mana dia dikunjungi oleh utusan-utusan dari Raja Nebukadnezar dari Babel. Mereka datang mengunjungi dia, dan sebagai raja dia tahu bahwa tamu-tamu kerajaan itu patut dihormati, dan dia bangga dengan apa yang Tuhan sudah lakukan padanya. Lalu kemudian ketika mereka bertanya tentang persenjataannya, dia beritahukan, dia bawa mereka untuk melihat persenjataan orang-orang Israel atau gudang persenjataannya. Kalau sekarang adalah mungkin perlengkapan alutsista yang dialami atau dimiliki oleh sebuah bangsa. Dia beritahukan pada mereka juga gudang makanan yang menjadi pertahanan perbekalan di waktu terjadi kelaparan
Dan dia beritahukan juga tentang kejayaan, kekayaan yang dimiliki oleh Salomo yang sudah menjadi turun-temurun diwariskan kepada keturunannya. Jadi utusan-utusan dari Babel juga datang dan melihat tentang semua kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang Yehuda bahkan seluruh Israel pada waktu itu. Tapi ketahuilah saudara-saudara kekasih, padahal orang-orang yang menjadi tamu kerajaan itu adalah spioner atau mata-mata yang diutus oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga pada waktu Nebukadnezar memimpin pasukan menyerang Yehuda dan Yerusalem, mereka tahu titik-titik mana yang harus dihancurkan terlebih dahulu untuk melumpuhkan kekuatan orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Mereka menghancurkan gudang perbekalan, mereka menghancurkan gudang-gudang persenjataan, mereka merampok semua harta milik yang sudah mereka tahu di mana itu disimpan. Di sini kita bisa belajar sesuatu. Apapun yang terjadi tidak terlepas dari kehendak Tuhan, dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus tetap sungguh-sungguh mengikutinya. Kalau memang Tuhan menambahkan umur kita pada waktu kita sudah di pintu kematian, tapi Tuhan memperpanjang umur kita, pastikanlah kita tetap setia pada Tuhan, supaya mati pada waktu kita tetap setia pada Tuhan, dan jadikanlah hidup kita sebuah kesaksian supaya orang lain pun dikuatkan. Karena bagi Tuhan tidak peduli dan tidak terlalu penting apakah kita umur panjang atau tidak, tapi tentu kita semua ingin umur panjang. Yang menjadi paling penting dalam perjalanan hidup adalah menunaikan dan menuntaskan tugas panggilan pelayanan kita di atas bumi ini, supaya kita mati sebagai orang yang tetap setia pada Tuhan. Berkomitmenlah untuk tetap setia pada Tuhan. Amin. Berkomitmenlah untuk tetap setia pada Tuhan. Saya pun seperti saudara-saudara sekalian ingin memiliki kehidupan yang umur panjang di atas bumi ini. Sewaktu saya terserang COVID setahun yang lalu, saya juga berdoa pada Tuhan, saya tidak mau mati sekarang. Itu doa saya pada waktu dirawat di ruang COVID. Saya tidak mau mati. Saya tahu kalau saya sudah menjadi debu tidak akan bersyukur kepadamu lagi ya Tuhan. Itu seperti doa yang didoakan oleh Daud. Saya berdoa, kalau saya mati sekarang ini di tahun yang lalu, maka saya tidak bisa melayani lagi ya Tuhan. Saya tidak bisa berdoa lagi. Saya sadar pekerjaan Tuhan tentu terus akan berlangsung, karena Tuhan tidak pernah kehabisan orang di atas bumi ini. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau mati sekarang ini. Saya mau mati dalam keadaan tua dan tetap setia kepadamu. Itu menjadi doa saya. Dan Tuhan memang mendengarkan. Itu juga doa saudara-saudara sekalian. Amin. Itu doa saudara-saudara sekalian. Karena saya tahu informasi yang saya terima dari grup kita, bahwa saudara-saudara yang jauh lebih banyak berdoa bahkan berpuasa ketimbang saya, yang sudah ketimbang saya, ibu gembala dan anak kami yang sedang dirawat waktu itu. Dan apa hal baik yang saya terima sewaktu saya kena COVID? Karena kena COVID untuk sekarang tidak terlalu masalah, tapi yang kena COVID pada bagian pertama-tama itu, yang kena COVID dalam awal-awal itu semua dianggap orang paling berdosa di bumi. Orang pikir yang kena COVID dulu itu kena kutuk, betul? Dan itu sangat orang rasakan. Orang sekarang tidak peduli orang lagi dengan itu, karena sudah hal biasa. Nah, tapi hal baik yang saya terima pada waktu itu adalah saya diobati dengan baik oleh para dokter dan para medis, dan yang terjadi batuk saya ini hilang. Bukankah saya bertahun-tahun hampir setiap bulan batuk, betul tidak? Tidak bisa berkhotbah seperti sekarang, pasti akan ada instruksi. Kemudian baru lanjut lagi. Tapi itu semua hilang sewaktu dirawat di ruang COVID, karena para dokter berusaha untuk mengobati batuk, sebab mereka tahu batuk sangat penting untuk diobati supaya imun tubuh semakin kuat untuk menyerang
memusnahkan semua virus yang datang. Dan itu adalah hal baik yang saya terima. Sekarang saya tahu bahwa sesudah itu saya tahu bahwa kena COVID itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan yang lebih baik dalam hidup saya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita tahu kalau saudara-saudara juga mengalami hal itu, maka Tuhan punya rencana yang lebih baik. Orang berkata kita sudah diberikan imun tubuh yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Itu pernyataan para ahli. Tapi apapun itu kita terima saja dengan sepenuh hati. Nah, kalau kita mengalami hal-hal sulit yang lain yang bukan seperti ini, biarlah kita belajar untuk tetap percaya pada Tuhan, untuk tetap berserah pada Tuhan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu hal baik atau hal buruk, harus kita terima apa adanya dan mempersilahkan Tuhan untuk bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita melalui semua yang kita alami dalam perjalanan hidup kita di atas bumi ini, supaya kita bisa menjadi sebuah kesaksian pada akhirnya dan dapat memberi kekuatan bagi mereka yang mengalami hal-hal buruk seperti yang kita alami. Sebagaimana kita tidak kehilangan iman ketika mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan, biarlah orang lain mendapat kekuatan dari kesaksian kita agar mereka juga tidak mengalami hal buruk ketika mereka dalam kesulitan-kesulitan, karena mereka tahu bahwa Tuhan ada rencana di balik semuanya itu, yaitu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun kesulitan hidup dan pergumulan saudara-saudara sekarang ini, percayalah bahwa Tuhan bekerja melalui semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Barangkali iblis dan dunia ini merancang itu untuk mendatangkan hal buruk dalam hidup kita, tapi Tuhan akan mengubahkan semua pengalaman hidup yang pahit itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan mendatangkan kebaikan yang lebih besar pada orang-orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan dengan Yusuf. Pandanglah pada rencana Tuhan sebagaimana yang dilakukannya dengan Lazarus. Maria dan Marta berharap akan kesembuhan, tapi Tuhan menunda kedatangannya sampai akhirnya ketika Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari dalam kuburan. Tapi justru karena dia memikirkan tentang kebangkitan dan bukan tentang kesembuhan. Artinya Tuhan mau mewujudkan satu mujizat yang lebih besar kepada saudara-saudara, karena Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu kita semua yang kita yakin terpanggil sesuai rencana Allah. Hal-hal yang tidak sempat kita terima di bumi ini akan kita terima di surga nanti, waktu Yesus Kristus datang kembali, atau pada waktu kita meninggalkan dunia dan mengalami kebangkitan, waktu Kristus datang untuk membawa semua anak-anaknya dalam kerajaannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua dalam kita mengiringi Tuhan menyikapi semua masalah yang datang dalam hidup kita. Percayalah Tuhan selalu beserta kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita mau masuk di dalam doa. Kita mau meminta pertolongan Tuhan bagi kita semua, dan kita mau berserah dan mau mempersilakan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Kita mau menyanyi satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
hanya kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi, ku mengasihi, kita akan menyanyi satu pujian lagi, yaitu tak usah ku takut karena Tuhan beserta kita. Tak usah ku takut, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak
Kalau saudara-saudara sedang mengalami pergumulan sekarang ini, pandanglah bahwa Yesus Kristus hidup, dan oleh karena Dia hidup, hari depan pasti ada. Oleh karena Dia hidup, maka semua kekhawatiran akan digeser oleh Tuhan. Oleh karena Dia hidup, maka Dia akan campur tangan dalam kehidupan di tengah-tengah pergumulan kita. Oleh karena Yesus hidup, Dia mau menyembuhkan yang sakit. Oleh karena Dia hidup, Dia mau campur tangan dalam setiap persoalan. Dan berserah padanya. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan, itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita adalah apa yang tidak kita inginkan. Tapi percayalah, itulah yang terbaik, karena semua yang terbaik menurut Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya dan berserah sepenuhnya sungguh-sungguh akan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau menyanyi satu pujian lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dan dalam menyanyikan pujian ini, bawalah persoalan saudara-saudara dalam doa dan pujian pada Tuhan. Biarlah Dia berkarya dan mewujudkan semua yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar. Walau semua pintu yang ada di sekeliling kita tertutup, Tuhan pasti buka pintu bagi kita. Walau semua jalan menjadi buntu, Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Itu adalah janji Tuhan. Haleluya.
Angkat tangan saudara-saudara di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Biar masing-masing menyampaikan pergumulannya dari hatinya kepada Tuhan. Masing-masing berdoa dari hati saudara yang terdalam pada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa. Dan percayakanlah kepada Tuhan. Biar apa yang menjadi keputusan Tuhan itu terjadi. Karena semua yang menjadi keputusan Tuhan itulah yang terbaik dan mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencananya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Kami angkat tangan kami pada saat ini sebagai tanda penyerahan dari hati kami yang terdalam. Kami mau berserah sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya kepada-Mu. Sekalipun kami menghadapi lembah-lembah kekelaman, sekalipun kami menghadapi perjalanan yang penuh dengan air mata, kami percaya Tuhan sanggup mengubah segala situasi dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami percaya walaupun ada penyakit yang berkepanjangan dalam hidup kami, maka ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami tetap berserah dan memohon kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah kami yang sakit. Sembuhkanlah semua umat-Mu yang sedang sakit pada saat ini, dimanapun berada. Apakah ada di dalam ruangan ini atau ada di rumah masing-masing. Kami mohon uluran tangan-Mu bagi mereka juga yang di rumah sakit, agar mereka disembuhkan. Tuhan terima kasih. Kami kirimkan doa untuk Panus Nur Latu. Pulihkan, sembuhkan sepenuhnya baginya ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan jamah hamba-Mu, jamah anak-Mu. Kalau mereka sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan ada besertanya. Biar Tuhan menyembuhkan Panus Nur Latu. Tuhan terima kasih. Kami kirimkan doa untuk Pak Sumali, supaya kesehatannya semakin membaik di dalam Tuhan, supaya kesembuhannya terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya orang yang berharap pada Tuhan akan melihat mujizat. Kami kirimkan doa untuk Pak Markus Sapan, supaya Tuhan menyembuhkan sepenuhnya kepada hamba-Mu. Kami percaya mujizat masih ada, kesembuhan masih mengalir. Terima kasih Tuhan. Dimanapun ada anak-anak-Mu yang sakit, kami hanya bisa mengirimkan doa kalau kami tidak tahu di mana mereka ada. Tapi kami tahu kesembuhan masih terjadi. Apapun prosesnya, kami tahu kesembuhan masih terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang ada dalam pergumulan, supaya Tuhan berikan kelepasan. Mungkin ada yang sedang bersedih hati oleh karena ada kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan dalam meniti karir mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu semua yang tertunda ada rencana Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan mau mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mau belajar percaya dan berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan pada semua usaha-usaha yang dilakukan anak-anak-Mu, supaya mereka dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, agar mereka bisa menemukan jalan keluar dari setiap persoalan dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dan buatlah anak-anak-Mu berhasil dan sukses. Buatlah orang-orang yang berserah kepada-Mu melihat campur tangan Tuhan, sehingga membuat mereka sukses dalam setiap usaha yang mereka kerjakan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengirimkan doa atau kami berdoa untuk Ibu Sihoping ya Tuhan, atau Ibu Mida Gurni yang sudah ditinggalkan oleh suaminya karena Tuhan telah memanggil suaminya. Kiranya Tuhan yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi Ibu terkasih, kiranya Tuhan menguatkannya dalam menjalani hidupnya, dalam menapaki hari-harinya seorang diri ke depan. Tuhan ada sertanya dan membuat Ibu terkasih berkemenangan dan keluar dari setiap kesedihan dan mampu mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan.
terima kasih Tuhan. Di tempat ini kami kirimkan doa bagi masyarakat yang ada di NTT dan NTB yang terdampak oleh karena musibah banjir bandang yang terjadi. Kami tidak tahu dan kesedihan sebesar apa yang mereka alami, tapi kami bisa merasakan betapa berat penderitaan yang mereka alami oleh karena banjir bandang yang terjadi di NTT, NTB dan mungkin juga di Timur Leste. Tapi kami kirimkan doa kepada mereka, ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan ada pada setiap hati masyarakat yang ada di sana, untuk mereka mampu mengucap syukur dan bangkit dari keterpurukan, untuk memandang pada hari depan yang disiapkan Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan daerah-daerah yang terdampak oleh karena banjir bandang yang terjadi. Tuhan, terima kasih. Sembuhkan mereka yang sedang dalam penderitaan. Kuatkan mereka semua yang berduka oleh karena kehilangan saudara-saudara yang terkasih yang mungkin meninggal dunia karena bencana alam, bencana yang terjadi ini. Kami kirimkan doa bagi mereka yang ada di Jawa Timur yang terdampak oleh bencana yang terjadi, ya Tuhan. Kami tahu bencana gempa bumi yang terjadi ini telah mendatangkan banyak kesedihan bagi orang-orang yang ada di sana, bagi anak-anak juga yang ada di sana. Tapi lawatan Tuhan kiranya ada bagi mereka. Kembali Tuhan bukakan jalan pada masyarakat yang di Jawa Timur, khususnya yang terdampak gempa, agar mereka bisa dipulihkan kembali, agar mereka bisa membangun kembali daerah mereka, rumah-rumah yang hancur, semua usaha yang berantakan agar dipulihkan kembali oleh Tuhan, sehingga masyarakat di sana bisa membangun lagi, dan oleh campur tangan Tuhan semua yang terdampak gempa akan dibangun lebih baik lagi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berseru untuk pemulihan kesehatan dan pertolongan Tuhan atas bangsa kami, supaya bangsa kami akan berdiri kokoh dan tetap maju, serta suatu hari menjadi bangsa yang maju, dahsyat dan luar biasa, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Tuhan campur tangan dan sampai di kampung-kampung, mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan semua jajaran pemerintahan sampai daerah dan kampung-kampung, Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar semua doa kami. Kami panjatkan semua di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita menyanyi lagi satu pujian. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapan-Mu.
Bapa di surga, selanjutnya kami akan memberi persembahan bagi pekerjaan-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan, baik persembahan persepuluhan, persembahan kolekta, ucapan syukur, persembahan misi, atau apapun persembahan yang kami berikan karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan, dan kami sadar Tuhan selalu memberkati kami dan akan semakin memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu, kami siap memberi di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati.